Anda masih di Nusantara Petang pemirsa. Di tengah pandemi COVID-19, seluruh komponen bangsa berupaya tetap membangun negara kita, terutama dalam menciptakan sumber daya manusia unggul. Salah satunya adalah institusi TNI dan Polri yang secara sinergi terus mengoptimalisasikan pembangunan SDM tersebut. Bagaimana langkah konkretnya pemirsa? Inilah Dialog Nusantara Petang. Ya pemirsa, saya sudah terhubung bersama dengan Marsda TNI Samsul Rizal. Beliau adalah Komandan Sesko Angkatan Udara. Selamat sore Pak Samsul. Selamat sore Mbak. Ya Pak Samsul, bagaimana menurut Anda apa yang menjadi kendala dalam rangka optimalisasi pembangunan sumber daya manusia saat ini? Ya, terima kasih Mbak Tasya. Ya, di Sesko AU sekarang sedang dalam melaksanakan program kegiatan bersama kejuangan Sesko AU mengambil tema yaitu optimalisasi integrasi TNI Polri bersama komponen bangsa lainnya guna mendukung program pembangunan sumber daya manusia unggul ya dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Di sana para perwira siswa ini membahas persoalan tersebut untuk menghasilkan sebuah produk karya ilmiah yang akan diseminarkan nanti di dalam program kegiatan bersama kejuangan tersebut. Nah, persoalan yang diangkat memang sangat relevan dengan kondisi yang sekarang ini, terutama visi pemerintah terkait dengan upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, untuk itulah maka TNI dan Polri bersama komponen masyarakat lainnya melakukan upaya-upaya dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia unggul itu dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Nah, dari hal tersebut kita melihat bahwa banyak persoalan-persoalan memang yang perlu kita selesaikan terkait dengan upaya mewujudkan sumber daya manusia unggul itu. Di antaranya adalah TNI berupaya yang mensinergikan dengan Polri khususnya dan komponen bangsa lainnya dalam bentuk kegiatan-kegiatan nyata ya di masyarakat yang sudah terlaksana selama ini yang melalui program khususnya TMMD ya, di antaranya kemudian kerjasama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam program-program pengentasan meningkatkan program pendidikan di masyarakat. Ya, di antaranya seperti itu, Mbak. Nah, ini berbicara mengenai generasi saat ini untuk yang akan kita ciptakan sebagai sumber daya manusia unggul, generasi penerus kita. Di masa pandemi ini tentunya kita semua mengandalkan teknologi, begitu ya Pak ya. Nah, kira-kira apakah ada kekhawatiran di mana perkembangan teknologi ini yang begitu pesatnya, di mana kita harus dipaksa beradaptasi dengan perkembangan teknologi, tetapi jika tidak dibarengi dengan pengetahuan lebih, ini apa kira-kira menurut Anda? Ya, saya kira betul Mbak, bahwa memang sekarang teknologi sudah menyasar ke semua lapisan, termasuk diantaranya juga anak-anak dan remaja, generasi muda kita. Saya kira itu bukan sesuatu yang keliru, karena memang teknologi diperlukan ya dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hanya memang perlu ada edukasi ya kepada mereka untuk bisa memanfaatkan teknologi ini secara benar ya sesuai dengan kegunaannya, baik secara dalam lingkup pendidikan formal maupun informal. Di samping itu juga perlu adanya edukasi atau pendidikan moral dan mental masyarakat supaya mereka bisa membedakan juga mana yang memang bagian-bagian yang memang perlu ya dalam penggunaan teknologi itu relevan dengan fungsinya untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia tadi. Dan juga peran orang tua saya kira di situ juga penting ya untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak, remaja yang perlu bimbingan ya untuk bisa membimbing mereka agar bisa memanfaatkan teknologi ini dengan benar. Juga pendidikan di sekolah-sekolah ya saya kira itu juga perlu ya. Dan untuk itu pula juga TNI dan Polri ya, ikut ambil ya peran ya di sana ya untuk bisa bersama-sama ya mengantarkan anak-anak kita ya anak-anak remaja untuk bisa mewujudkan cita-citanya dengan penggunaan teknologi ini secara benar. Demikian ya Mbak ya. Bagaimana langkah konkretnya Pak untuk peran-peran dari TNI yang juga bersinergi dengan Polri ini? Ya, nah disitulah memang kita seperti yang sudah dicanangkan juga oleh Bapak Panglima TNI, kita mengoptimalkan peran-peran teritorial ya khususnya di tingkat khususnya di Koramil ya, para Babinsa, kemudian juga di pangkalan-pangkalan khususnya di peran teritorial di Angkatan Udara dan juga di Angkatan Laut, bekerjasama juga dengan
pihak kepolisian di daerah-daerah ya dalam rangka mengedukasi kepada masyarakat tentang bagaimana pemanfaat teknologi ini secara benar. Demikian. Selain itu Pak, di masa pandemi ini bagaimana Anda melihat tentunya tantangan kita semakin berat dengan adanya pandemi. Nah ini di bidang perekonomian bagaimana Anda melihatnya? Ya, kita melihat saya kira pemerintah berupaya maksimal ya. Sekarang saya kira dengan kebijakan yang ada dalam penanganan pandemi, kita menselaraskan penanganan pandemi ini dari aspek kesehatan ya, terhindar bahwa masyarakat terhindar dari pandemi COVID-19 ini, tapi di sisi lain juga ekonomi juga harus kita upayakan berjalan karena memang tidak bisa kita kesampingkan ya kebutuhan hidup kita ya. Namun demikian prioritas-prioritas itu harus tetap sinergi ya kedua-duanya. Sehingga kita seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita tetap optimis ya di tengah pandemi ini. Nah, untuk itulah juga peran TNI, Polri ya dengan Impres yang baru dikeluarkan untuk bisa bersama-sama ya menjaga atau menegakkan protokol kesehatan di tengah pandemi ini agar masyarakat kita terhindar dari COVID-19, namun ekonomi diharapkan bisa berjalan. Demikian. Kalau di TNI dan Polri sendiri, apa yang menjadi tantangan terberatnya dalam menciptakan SDM unggul ini sendiri? Ya, yang saya kira struktur di dalam pendidikan TNI sudah sedemikian rapi ya, dari mulai pendidikan pembentukan, kemudian pendidikan tingkat pengembangan umum ya, seperti di SESCO AU ini. Tidak secara umum, yang perlu kita tingkatkan adalah penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan tantangan TNI ke depan, terutama dikaitkan dengan aspek ancaman ya, dan kedua dengan aspek perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, itu memang harus sejalan sehingga diharapkan lulusan-lulusan baik dari perwira, bintara maupun tamtama keluar menjadi prajurit TNI yang memang sudah siap menghadapi segala bentuk ancaman dan tantangan tersebut. Tentunya dari tahun-tahun sebelumnya ini ada evaluasi dan tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan lagi. Apa saja itu, Pak? Ya, kebetulan ini SESCO AU untuk sekarang ini sedang dalam proses realisasi pendirian program Pascasarjana untuk Magister Terapan dengan kompetensi strategi operasi udara. Nah, ini merupakan satu wujud jawaban kita terhadap kebutuhan sumber daya manusia yang unggul, yang relevan yang tadi saya sampaikan terkait dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ancaman yang akan kita hadapi ke depan. Sehingga ini merupakan satu upaya kita untuk melakukan satu perubahan-perubahan ya, karena dengan demikian ketika kita sudah mendapat persetujuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memiliki program Magister Terapan ini, saya kira kita sudah akan memiliki standar ya dari pendidikan tinggi sebagai lembaga pendidikan tinggi, baik standar pendidikan, standar penelitian maupun standar pengabdian kepada masyarakat. Nah, itulah yang nanti akan kita sesuaikan dan kita perbaiki, kita lengkapi sehingga diharapkan dengan demikian kita mempunyai kompetensi lulusan yang diakui tidak hanya di lingkungan TNI tapi juga di lingkungan sistem pendidikan tinggi kita yang berlaku. Untuk target sendiri Pak bagaimana? Target apa Mbak maksudnya? Iya, untuk target-target seperti dalam program-program yang Bapak utarakan tadi, kira-kira apa saja targetnya terkait dengan perwujudan SDM unggul ini? Ya, target kita adalah bahwa prajurit-prajurit kita ya, khususnya ini kan pendidikan SESCO ini kan adalah pendidikan umum tertinggi di Angkatan Udara ya. Jadi lulusan-lulusan daripada SESCO AU ini adalah mereka-mereka perwira menengah yang nanti disiapkan untuk memimpin satuan-satuan di level skadron atau dia mungkin level batalion ya untuk pasukan. Sehingga diharapkan target kita adalah mereka memang perwira-perwira yang lulus ini udah memahami betul dan menjadi ahli ya di bidang perencanaan dan strategi operasi udara. Dan ketika mereka memimpin satuan-satuan di lapangan, mereka sudah siap dengan berbagai kemungkinan baik dari sisi ancaman yang akan dihadapi ya, kemudian juga aspek pengetahuan ya dan juga teknologi persenjataan gitu.
Oke, baik, terakhir Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat karena tentunya ini tidak lepas dari peran masyarakat juga dengan juga bekerja sama dengan TNI Polri untuk bisa mewujudkan masyarakat Indonesia yang memiliki SDM yang unggul. Silakan Pak. Ya, harapan saya terlebih kita saat ini dihadapkan dengan pandemi COVID-19. Saya kira ini merupakan satu tantangan kita bersama, ya, tidak baik dari pemerintah, TNI, Polri, dan juga masyarakat semua. Sehingga visi pemerintah untuk mewujudkan SDM unggul ini juga menjadi tugas kita bersama di tengah tantangan pandemi COVID-19. Yang dibutuhkan sekarang adalah satu sinergi, ya, dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat, tapi semuanya kita bersinergi agar yang pertama kita lepas dari ancaman pandemi ini, kita semua aman, selamat, sehat, gitu ya. Tapi di sisi lain juga kita berharap bahwa ya ekonomi kita tumbuh, ya, sehingga cita-cita kita dalam mewujudkan program-program yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, diantaranya SDM unggul ini bisa kita wujudkan, ya. Terlebih kita sudah akan menghadapi, ya, bonus demografi, ya, di tahun 2025-2030 ini, sehingga jangan sampai bonus demografi ini lewat begitu saja dan kita bisa persiapkan dengan baik dan kita bisa menjadikan keuntungan, ya, bagi bangsa kita untuk kemajuan mencapai cita-cita nasional. Baik, terima kasih Pak Samsul Rizal telah bergabung bersama kami di Dialog Nusantara Petang.